Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tantri Gustira Cahyani dengan nomor pokok mahasiswa 222151120 dari kelas KRSD, jurusan Pendidikan Matematika. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah TIK dan media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardian Nugraha, Magister Pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan dulu topik outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada pengertian bangun ruang, macam-macam bangun ruang, ciri-ciri bangun ruang, rumus untuk menghitung bangun ruang, jaring bangun ruang, dan contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk bangun ruangnya sendiri, yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Dan di akhir video nanti akan ada kuis. Langsung saja kepada materi. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun geometri 3 dimensi yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni dengan adanya sisi atau bidang, rusuk, dan titik sudut. Menurut Suharjana yang dikutip dari e-book Belajar Bangun Ruang, karya Siti Ruqoyah Magister Pendidikan, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Yang selanjutnya ada bagian-bagian bangun ruang. Yang pertama ada rusuk. Rusuk adalah sebuah garis tempat pertemuan dua sisi dari bangun datar. Yang kedua ada titik sudut. Titik sudut adalah titik hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun datar. Selanjutnya ada diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis diagonal dari sisi pada bangun ruang tersebut. Selanjutnya ada bidang sisi. Bidang sisi adalah sebuah sisi atau bidang pada bangun ruang yang membatasi wilayah antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis diagonal dari sebuah bidang diagonal. Yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang datar yang dibentuk dari diagonal sisi rusuk. Selanjutnya ada macam-macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi datar dan ukuran rusuknya sama panjang. Kubus terbentuk oleh 6 buah sisi yang berukuran sama besar, yaitu sisi yang berbentuk persegi. Menurut Heruman, bangun ruang kubus ini menjadi bagian dari prisma. Selanjutnya ada ciri-ciri kubus. Ciri-ciri dari kubus adalah yang pertama ada terdiri atas 8 buah titik sudut, yang kedua ada terdiri atas 6 buah sisi, yang ketiga ada memiliki 12 buah rusuk sama panjang, yang keempat ada setiap sisinya memiliki luas yang sama, yang kelima memiliki 2 alas yakni bagian atas dan bagian bawah yang berbentuk persegi, yang keenam memiliki 4 buah sisi tegak yang disebut sebagai selimut, yang ketujuh memiliki 12 diagonal bidang, yang kedelapan memiliki 4 diagonal ruang, yang kesembilan memiliki 6 bidang diagonal. Selanjutnya ada jaring-jaring kubus. Gambar ini merupakan gambar jaring-jaring kubus. Kubus mempunyai lebih dari 4 jaring-jaring. Selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk menghitung kubus. Yang pertama ada luas permukaan kubus. Untuk rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kuadrat. Untuk keliling kubus yaitu 12 kali sisi, dan untuk volume kubus yaitu luas alas kali tinggi sama dengan sisi kuadrat dikali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Selanjutnya ada contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada rubik, ada gula batu, ada dadu, dan yang terakhir ada es batu. Bangun yang kedua yaitu balok.
Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 3 pasang sisi berbentuk segi 4. Sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Balok tersusun dari beberapa komponen, meliputi sisi, diagonal bidang, sudut, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Balok memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdiri atas 8 buah titik sudut. Yang kedua, terdiri atas 6 buah sisi. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk, di mana 3 pasang rusuk sama panjang. Yang keempat, memiliki 2 alas, yakni bagian atas dan bagian bawah yang berbentuk segi 4. Yang kelima, memiliki 3 pasang sisi, setiap pasangnya memiliki luas yang sama persis. Yang keenam, memiliki 12 diagonal sisi. Yang ketujuh, memiliki 4 diagonal ruang. Yang kedelapan, memiliki 6 diagonal bidang diagonal. Selanjutnya ada jaring-jaring balok. Ini merupakan gambar dari jaring-jaring balok. Balok juga termasuk salah satu bangun ruang yang mempunyai lebih dari 4 jaring-jaring. Selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk menghitung balok. Yang pertama ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi sama dengan lebar kali tinggi. Untuk volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya ada contoh balok dalam kehidupan sehari-hari. Ada tempat tisu dan ada jam alarm. Bangun yang ketiga yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang saling berhadapan dengan ukuran yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar, dan bidang-bidang yang lain berpotongan menurut rusuk-rusuk bidang sejajar. Prisma memiliki jenis-jenis. Jika dilihat dari bagaimana bentuk bidang alasnya, maka prisma dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma paralelepipedum. Prisma segitiga yakni yang bidang alasnya berbentuk segitiga. Prisma segi 4 dan seterusnya yakni bidang alasnya berbentuk segi 4 atau seterusnya. Bisa segi 5, segi 6, segi 7, dan sebagainya. Yang terakhir ada prisma paralelepipedum, yakni yang di bidang alasnya berupa jajaran genjang. Selanjutnya ada ciri-ciri prisma. Yang pertama, pada prisma segi N memiliki N kurang 1 buah diagonal sisi. Pada prisma segi N memiliki N kurangi 3 diagonal ruang. Pada prisma segi N memiliki setengah N kurang 1 bidang diagonal jika N genap. Pada prisma segi N memiliki setengah N kurang 3 bidang diagonal jika N ganjil. Selanjutnya ada alas dan atap prisma memiliki bentuk yang kongruen atau sebangun atau bisa dibilang sama. Selanjutnya ada sisi-sisi samping prisma berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran sama panjang. Yang terakhir, prisma memiliki rusuk yang tegak, tapi ada juga yang tidak tegak. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma. Ini merupakan gambar dari jaring-jaring prisma. Yang atas merupakan jaring-jaring prisma segitiga, yang alasnya merupakan bangun datar segitiga. Selanjutnya ada jaring prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Dan yang terakhir ada jaring-jaring prisma berbentuk segi 6, yang alasnya berbentuk segi 6. Selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk menghitung prisma. Luas selubung prisma segi N beraturan sama dengan keliling bidang alas segi N kali panjang rusuk tegak. Luas permukaan prisma sama dengan luas bidang alas tambah luas selubung tambah luas bidang alas. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Adapun contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari, ada sarang lebah dan ada atap rumah. Bangun yang keempat yaitu limas. Limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang segitiga maupun segi N sebagai alasnya, dan beberapa buah bidang segitiga sebagai bidang tegak yang berkumpul pada satu titik puncak.
Limas memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada limas sembarang, yakni limas yang bidang alasnya berbentuk segi N sembarang dan titik puncaknya pun juga sembarang. Yang kedua ada limas beraturan, yakni jenis limas yang bidang alasnya berbentuk segi N beraturan. Proyeksi pada titik puncaknya berimpit dengan titik pusat bidang alas. Selanjutnya ada ciri-ciri limas. Yang pertama, limas memiliki sebuah alas yang dapat memiliki berbagai jenis bentuk, mulai dari segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Yang kedua, memiliki sisi yang jumlahnya tergantung dari bentuk alasnya. Misalnya, limas segi empat memiliki 5 buah sisi, satu sisi alas berbentuk segi empat, dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Yang ketiga, nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jika sebuah limas alasnya berbentuk segi empat, maka nama limasnya adalah limas segi empat. Begitupun jika alasnya berbentuk segi tiga, maka namanya limas segitiga. Yang keempat adalah memiliki tinggi limas yang berupa jarak dari titik puncak ke proyeksi yang terletak di alas limas. Yang kelima, memiliki titik puncak limas dengan berupa titik temu bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Yang keenam, pada sebuah limas segi N, memiliki N tambah 1 buah bidang sisi. Pada sebuah limas segi N memiliki N tambah 1 buah titik sudut. Pada limas segi N memiliki 2N buah rusuk. Dan yang terakhir, tidak semua limas memiliki bidang diagonal, diagonal bidang, diagonal, dan diagonal ruang. Selanjutnya ada jaring-jaring limas. Yang pertama ada jaring-jaring limas segitiga yang bentuk alasnya segitiga. Yang kedua ada jaring-jaring limas segi empat yang alasnya merupakan segi empat. Yang selanjutnya ada jaring-jaring limas segi lima yang alasnya merupakan segi lima. Dan itu yang terakhir ada jaring-jaring limas segi enam yang alasnya merupakan segi enam. Selanjutnya ada rumus yang digunakan untuk menghitung limas. Rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak atau selubung limas. Selanjutnya ada rumus volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Adapun contoh limas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada piramida, yang kedua ada bacang, dan yang terakhir ada tenda. Baik, untuk pemaparan materi mungkin dicukupkan sekian. Selanjutnya ada kuis. Kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, diketahui luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Berapa volume kubus tersebut? Kita coba pilih jawabannya. Kita pilih yang A, 125 cm kubik. Dan jawabannya benar. Kita next ke soal selanjutnya. Sebelum kita next ke soal selanjutnya, ada pembahasan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1, diketahui luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Berapa volume kubus tersebut? Nah, untuk yang pertama, kita mencari panjang rusuk kubus terlebih dahulu. Untuk yang pertama, luas sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Dan luasnya diketahui, luas permukaan kubus di soal adalah 150. Kita substitusikan 150 sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Atau bisa ditulis 150 sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Selanjutnya, sisi kuadrat sama dengan 150 dibagi 6, sisi kuadrat sama dengan 25, sisi sama dengan akar dari 25. Jadi sisinya adalah 5. Jadi rusuk kubus sama dengan 5 cm. Selanjutnya kita menghitung volume kubus. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena berhubung sisinya adalah 5 cm, maka kita substitusikan Pi sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan
V sama dengan 125 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 125 cm kubik. Kita next ke soal selanjutnya. Untuk soal yang kedua, yaitu sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Berapa volume dan luas permukaan kubus tersebut? Kita pilih jawabannya yang C. Wah, ternyata jawabannya salah. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, untuk pembahasan soal nomor 2, yang pertama dihitung volume kubus terlebih dahulu. Untuk volume kubus, kita ketahui bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Volume sama dengan sisinya diketahui 10 cm, jadi sisi 10 kali 10 kali 10 menghasilkan volume sama dengan 1000 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 1000 cm kubik. Selanjutnya adalah menghitung luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Sisinya 10, jadi 6 kali 10 kali 10. Luasnya sama dengan 600 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus adalah 600 cm persegi. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.